lagi pada di mana? Lagi apa? Iya, pada minggu hari ini kita akan memulai ibadah kita. Siapa yang sudah bersiap? Siapa yang sudah semangat untuk ibadah kepada Tuhan? Ayo disiapkan hatinya, niatnya, dan juga Alkitabnya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk nyanyian pembuka, mari kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 185 dengan judul Aku Gereja Kau Pun Gereja, sambil bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan berdoa bersama untuk meminta Tuhan, untuk bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan telah memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami bangun di pagi hari ini, sebentar lagi kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang berkati kami. Jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga kakak layan yang akan menceritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Terpuji nama Tuhan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman? Kalau sudah, yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka bacaan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik disilahkan duduk kembali. Nah adik-adik, ada yang ingin
ingat nggak kalau setiap hari Kartini biasanya di sekolah itu ada yang namanya kegiatan anak-anak murid itu berpakaian adat ya. Kalau zaman Kak Tasya dulu di sekolahnya ada, mungkin adik-adik juga ya. Nah, PA juga pernah tuh kan mengadakan kita foto menggunakan baju adat masing-masing. Ada yang ingat? Kalau ada yang lupa, kakak kasih lagi nih videonya. Nah, adik-adik, ternyata kita itu punya banyak sekali kebudayaan ya. Padahal kita berada di satu negara yang sama, tapi banyak ragam budaya, bahasa, bahkan agama nih adik-adik. Ada yang tahu nggak di Indonesia itu mengakui berapa agama? Ada yang tahu? 5 atau 6? Coba ditulis dulu di kertas. Apa aja sih agama-agama yang diakui di Indonesia? Nanti dikirim ke Tasya ya. Nah, adik-adik, di Indonesia itu banyak sekali yang namanya ragam budaya ya, bahasa dan juga agama. Tapi nggak hanya di Indonesia adik-adik, di wilayah lain, di tempat lain juga demikian. Ada banyak orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kota yang baru saja kita baca hari ini, yaitu kota Antioquia. Jadi Antioquia ini adalah kota di mana jemaat mula-mula yang disebut Kristen itu berada. Nah, tidak hanya jemaatnya aja yang berasal dari suku yang berbeda-beda, tapi juga nabi-nabinya atau pengajar-pengajar di sana itu berbeda-beda juga. Seperti yang kita baca ya, itu ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, ada juga Lukius orang Kirene, ada juga Mahanem yang dia diasuh oleh Raja wilayah Herodes di daerah Yudea. Terus juga ada juga Paulus ya, atau Saulus yang kita kenal dulu sebagai nabi juga, tapi dia dulu adalah orang jahat ya, tapi dia sudah bertobat. Nah, mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mereka ingin Injil Tuhan itu diberitakan. Dan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, itu mereka tidak terfokus hanya di tempat-tempat tertentu saja gitu. Kalau misalnya demikian, bisa-bisa Injil itu tidak tersebar ke seluruh dunia ya, karena mungkin Paulus hanya mau memberitakan Injil ke orang Yahudi aja karena dia orang Yahudi, atau mungkin Simeon yang berasal dari suku yang berkulit gelap, dia hanya memberitakan kepada orang-orang yang berasal dari suku yang sama. Tapi ternyata tidak seperti itu adik-adik. Mereka bersatu hati untuk melakukan tugas panggilannya sebagai penginjil. Nah, adik-adik, kita lihat banyak sekali ya namanya perbedaan, ragam, budaya, dan sebagainya. Kenapa sih Tuhan menciptakan yang namanya perbedaan? Padahal kan mungkin kalau sama semuanya itu akan lebih gampang ya, kalau satu aja nih sukunya. Jadi kita nggak usah bingung kalau ada yang bahasa Jawa gitu kan, karena semuanya orang Batak. Atau kita nggak usah banyak bertengkar kalau misalnya ada orang yang keyakinannya berbeda sama kita. Nah, kenapa ya Tuhan itu menciptakan perbedaan di tengah-tengah kita? Jawabannya itu simpel adik-adik, karena Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan ingin kasihnya itu dinyatakan di dalam perbedaan yang ada gitu. Karena bagaimanapun yang namanya perbedaan itu akan selalu ada. Bahkan satu suku pun nggak mungkin cara berpikirnya sama, mungkin akan ada perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, atau nggak usah jauh-jauh gitu. Kita di rumah aja kakak beradik nih ya, pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Nah, itu membuktikan bahwa kita akan selalu menemui yang namanya perbedaan gitu ya.
Nah, karena perbedaan yang ada itu, keberagaman yang ada itu menjadikan kita itu spesial, kita tuh istimewa, karena kita itu tidak ada duanya. Adik-adik cuma ada satu di dunia, kak Tasya juga cuma ada satu. Jadi tidak ada tuh istilahnya orang yang jelek. Ya semua orang itu ganteng, cantik sesuai dengan keunikannya masing-masing gitu. Nah, karena kita itu spesial di mata Tuhan, maka dari itu kita harus memperlakukan orang lain juga dengan baik karena kita sama-sama spesial gitu ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama nih adik-adik, kita harus mengasihi semua orang dengan tulus, tidak pilih-pilih. Dan yang kedua adik-adik, ketika kita itu mengasihi orang lain, tentu kita harus mau menolong mereka dengan tidak pilih-pilih juga. Contohnya nih, ada teman-teman adik-adik yang mungkin membutuhkan bantuan, ada keluarganya yang terkena dampak dari pandemi yang tidak bekerja, adik-adik ingin membantu, adik-adik bantulah gitu. Tapi jangan melihat kalau oh ternyata dia agamanya berbeda nih, oh ternyata dia sukunya berbeda, jangan seperti itu. Ketika kita mengasihi, kita tidak boleh pilih kasih, gitu ya. Nah, menolong orang lain tidak hanya dalam bentuk barang ataupun uang ya. Mungkin adik-adik juga mempunyai keterbatasan dalam bentuk materi, adik-adik bisa membantu dalam bentuk doa. Kalau adik-adik sulit untuk misalnya menjenguk teman-teman yang sakit, ada yang butuh topangan doa, adik-adik doakanlah teman-teman adik-adik itu. Nah, itu adalah bentuk kita juga mengasihi sesama kita. Terus yang ketiga adik-adik, karena kita harus mengasihi sesama kita, nggak ada tuh ya istilah kita itu mengejek gitu, kita tuh menjelek-jelekan atau memandang orang lain itu lebih rendah dari kita gitu, karena kita sama di mata Tuhan, kita kan spesial. Jadi nggak ada tuh istilahnya membuli, mengejek gitu karena fisiknya, apalagi jangan sampai ya seperti itu ya, anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti itu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari para nabi dan pengajar bagaimana mereka itu melakukan tugas panggilannya, melakukan pengajaran, melakukan pemberitaan Injil, melakukan mujizat-mujizat itu kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Nah, hal inilah yang membuat Injil tersebar ke seluruh dunia. Nah, kita juga bisa nih adik-adik menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun, kepada orang-orang yang berbeda suku sekalipun, gitu ya. Pasti adik-adik mau kan? Mau dong ya. Kalau adik-adik mau nih, kakak ada aktivitas di layar tertera, adik-adik bisa screenshot aktivitasnya, terus adik-adik jawab, dan jangan lupa hasilnya di-share ke Kak Tasya. Oke adik-adik, pada bisa semuanya kerjain? Bisa dong ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Selanjutnya mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita buka kidung ceria kita dari 184 bermacam-macam anak, bait 1 dan 2.
adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk adik-adik yang masih tetap setia dan semangat untuk mengikuti IMPA. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu boleh bertumbuh di hati kita, di pikiran dan juga perbuatan kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan menaikkan doa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh berjalan dengan baik. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini Bapa dapat kami terus renungkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa kedatangan-Mu, keluarga kami terkasih, orang tua kami Bapa, Engkau yang berkati dalam pekerjaan mereka, Engkau yang memberikan kekuatan dalam mereka menjalani pekerjaan mereka, dan sukacita Bapa ketika mereka boleh membimbing kami sebagai anak-anaknya. Begitu juga Bapa kami, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua, terlebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Zebulon. Biarlah gereja kami dapat terus bertumbuh Tuhan, kami dapat menjadi jemaat-jemaat yang mau terus mengikuti ibadah, mau terus mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, biarlah kami dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Ada beberapa sekolah yang sudah dijalankan secara offline, biarlah itu dapat tetap dijalani dengan protokol kesehatan yang baik sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik Bapak. Dan untuk pembelajaran secara online pun biarlah kami dapat mengikuti dengan baik, kami dapat memahami penjelasan yang dijelaskan oleh guru-guru kami sehingga di ujian nanti kami boleh memberikan yang terbaik dan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terkhusus teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan melalui obat-obatan dan juga perawatan yang diberikan oleh dokter maupun oleh keluarga terkasih. Dan juga untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun, kami berdoa agar Kau memberikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita yang melimpah di usia yang baru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani di IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberikan mereka sukacita dan semangat dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, agar pemerintah kami juga dapat tetap memberikan dan juga membuat peraturan-peraturan yang baik, terkhusus untuk dalam menangani pandemi ini. Tuhan, kami yakin dan percaya pemerintah melakukan yang terbaik, dan juga kami sebagai warga negara yang baik, kami juga mau melakukan dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kami percaya, kami yakin Bapak, Engkau menjaga kami, Engkau membantu dalam memulihkan kondisi saat ini agar pandemi ini dapat lekas berlalu dari muka bumi ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja terkumpul. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik, dipergunakan dengan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak yang baik, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini Bapak yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.